Bangunan Candi Tinggi memiliki lahan seluas 2,92 hektar dan terdiri dari satu bangunan induk yang berdenah bujur sangkar berukuran 16 meter persegi dengan tinggi 7,6 meter. Bangunan Candi Tinggi ini telah mengalami pemugaran pada tahun 1980 hingga 1982. Pada penelitian arkeolog, saat pemugaran diketahui bahwa bangunan induk Candi Tinggi pernah dilakukan perluasan struktur bangunan, di mana struktur bangunan yang lebih tua ditemukan masih tetap utuh di bagian dalam bangunan, sedangkan bangunan yang lebih muda dibangun menutupi struktur lama seperti terlihat saat ini. Candi Tinggi ini salah satu candi yang terkenal banyak dikunjungi untuk tempat ibadah umat Buddha. Candi Gumpung, salah satu candi yang berada dalam kawasan Cagar Budaya Muara Jambi. Candi ini dekat dengan pintu masuk timur. Candi dipugar pada tahun 1982 sampai 1988. Selama proses pemugaran, ditemukan inskripsi pada lempengan emas. Tulisan yang digunakan itu adalah aksara Kawi atau Jawa kuno. Luas halaman keliling Candi Gumpung yaitu 150 meter x 155 meter. Sedangkan bangunan induk di dalam pagar berukuran 17,9 x 17,3 meter. Pada bagian Candi Gampung kita akan melihat patung hewan, yaitu disebut dengan Makara, simbol hewan suci bagi agama Hindu dan Buddha. Patung ini sebenarnya tidaklah sendiri, namun satu lagi dipindahkan ke dalam museum. Candi Kedaton merupakan candi terbesar di antara candi-candi lain di Kompleks Percandian Muara Jambi. Candi ini baru mulai ditempatkan pada tahun 1979. Letaknya sekitar 900 meter sebelah tenggara Candi Koto Mahligai atau sekitar 1580 meter di sebelah barat Candi Gedong Bulu. Pada bagian luar gapura hanya terdapat satu makara, namun sebenarnya terdapat 3 makara yang bisa kita temukan di Candi Kedaton. Sepasang makara itu dapat kita temukan pada bagian dalam Candi Kedaton. Saat ditemukan, makara ini masih dalam keadaan intak karena posisi kedudukan dari makara masih di atas struktur bata dengan kondisi makara sendiri 90% keadaan utuh. Makara terbuat dari batuan andesit dengan ukuran panjang 115 cm, lebarnya 59 cm, dan tingginya 125 cm. Nilai karakter atau budaya yang bisa kita ambil dari Candi Keraton yaitu menghargai karya seni atau keindahan, diwujudkan dengan keberadaan Candi Muaro Jambi yang terlihat dalam nilai-nilai sejarah dan budaya pintu gerbang Muaro Jambi. Yang kedua, mencintai sejarah dan budaya lokal. Pintu gerbang Muaro Jambi mengajarkan kita bagaimana nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Ketiga, terdapat nilai religius pada gerbang Muara Jambi mampu menggambarkan karakter religius penghuninya.
Candi Kembar Batu dinamakan Kembar Batu karena dua candi memiliki bentuk yang sama. Penamaannya hasil dari kreasi masyarakat sekitar karena tidak ada prasasti yang menjelaskan candi tersebut. Guna masyarakat yang berkunjung lebih mudah mengingat Candi Kembar. Bangunan Candi Kembar ini terletak 250 meter dari candi tinggi. Walaupun bentuk Candi Kembar ini terlihat biasa, ternyata candi ini dikelilingi 9 bangunan yang kesemuanya dipagar batu dan dilindungi oleh parit. Berdasarkan informasi bahwa di sekitar komplek Candi Kembar Batu terdapat temuan gong perunggu bertulis huruf Cina, lempeng-lempengan emas, batu mulia, bertulis huruf Jawa kuno serta keramik Cina. Candi Gedong 1 dan Gedong 2 masih termasuk dalam kawasan Candi Muaro Jambi. Menuju ke arah barat laut dari Candi Gumpung sekitar 950 meter. Di sini terdapat dua kelompok runtuhan bangunan candi. Penduduk sempat menamakan kelompok bangunan itu Candi Gedong atau Candi Gudang Garam. Bangunan Candi Gedong 1 dikelilingi tembok pagar dengan ukuran 65 x 85 meter. Di tengah halaman, membujur ke arah barat timur, agak ke arah barat terdapat runtuhan bangunan candi yang berdenah bujur sangkar. Runtuhan ini terletak di sisi timur. Demikian juga runtuhan bangunan gapura pada halaman yang keadaan permukaan dinding kaki bangunan sudah rusak, namun saat ini terlihat rapi dan tentunya sudah mengalami perbaikan karena banyaknya wisatawan yang tertarik mengunjungi candi ini. Dari halaman candi berhasil ditemukan 6 umpak batu dengan lubang 4 persegi di bagian atasnya, 1 kepala arca Buddha, beberapa pecahan bata yang bergores gambar dan tulisan, serta pecahan-pecahan keramik dari berbagai periode mulai dari pecahan keramik Song abad ke-10 sampai 12 Masehi sampai keramik Eropa abad ke-19 Masehi. Satu hal yang menarik adalah ditemukannya pecahan genting yang dibuat dari tanah liat bakar dengan teknik pembakaran yang tinggi. Pecahan genting ini diduga berasal dari sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi.